5 fakta longspan LRT Jabodebek, proyek tersulit, malah salah eksekusi. Ada beberapa masalah terkait proyek LRT Jabodebek yang akan diresmikan pada Agustus 2023 ini. Hal itu diungkap Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmojo yang menyebut LRT Gatot Subroto Kuningan salah desain. Gara-gara itu LRT tidak bisa melaju dengan kencang. Pria yang akrab disapa Tiko itu juga sempat menyinggung bahwa awalnya LRT Jabodebek jadi proyek tersulit bahkan tidak mungkin karena menjalankan kereta api tanpa masinis. Simak fakta menarik longspan LRT Gatsu Kuningan yang pernah jadi proyek tersulit namun kini malah salah desain berikut ini. 1. Jadi proyek tersulit longspan atau bentangan beton panjang yang ada di lintasan Kuningan LRT Jabodebek menjadi salah satu struktur jembatan kereta api lengkung dengan struktur beton terpanjang di dunia. Panjangnya mencapai 148 meter. Pada 11 November 2019 lalu, 4 menteri meresmikan pengecoran terakhir jembatan lengkung bentang panjang Kuningan pada proyek LRT Jabodebek. Mereka adalah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Dalam sambutannya, Luhut mengatakan bahwa proyek LRT Jabodebek akan menjadi kebanggaan Indonesia. Dia juga menyebut proyek itu merupakan salah proyek yang menantang apalagi pembebasan lahan bukan hal yang mudah. Sementara itu Budi Karya menjelaskan bahwa proyek itu merupakan salah satu proyek yang rumit baik dari struktur hingga pembiayaannya. Pak Basuki, Pak Erick saya melihat memang Adi Karya, perusahaan jasa konstruksi, sangat gigih melakukan proyek ini dan jadi proyek yang menjadi contoh dari struktur, kesulitan dan financing. Kita jadikan skema KPBU tapi dikerjakan Adi Karya dan KAI, kata Budi. Presiden Jokowi juga tak memungkiri LRT Jabodebek itu adalah proyek tersulit. Namun ketika itu Jokowi bangga karena proyek tersebut sudah tersambung. Salah satu bagian tersulit konstruksi jalur LRT Jabodebek, pekerjaan jembatan bentang panjang yang melengkung 148 m di atas flyover Kuningan, Jaksel, sudah tersambung. Selamat kepada Adi Karya. Selamat juga untuk sang perancang, Ibu Arvila Delitriana, insinyur lulusan ITB, bunyi cuitan Jokowi di akun Twitter Jokowi pada 14 November 2019. 2. Kini salah desain pernyataan Wamen BUMN Kartika Wirjoatmojo atau akrab disapa Tiko terkait proyek LRT Jabodebek tengah jadi sorotan. Bagaimana tidak, dia menyebut proyek itu salah desain sehingga membuat LRT Jabodebek tidak bisa melaju kencang. Kalau lihat longspan Gatot Subroto ke Kuningan, itu ada jembatan besar, itu sebenarnya salah desain. Jadi sekarang kalau belok harus pelaan sekali, karena harusnya itu lebih lebar tikungannya. Kalau tikungannya lebih lebar, dia bisa belok sambil speed up, ungkap Tiko pada Selasa, 1 Agustus 2023. Karena tikungannya sekarang terlanjur dibikin sempit, mau nggak mau keretanya harus jalan 20 km per jam, pelan banget, sambung Tiko. 3. Tak ada integrator. Tiko menjelaskan pada dasarnya ada 6 komponen dalam proyek LRT Jabodebek. Di antaranya prasarana yang digarap PT Adikarya, Persero, Tbk, kereta oleh PT Inka, Persero, software development oleh Siemens hingga persinyalan oleh PT Land Industri, Persero. Namun dari banyaknya komponen yang terlibat dalam proyek, tak ada integrator atau penghubung di dalamnya. Dengan demikian setiap komponen bekerja masing-masing tanpa sistem integrator. Hal itu menyebabkan banyak terjadi kesalahan koordinasi, salah satunya terkait desain longspan yang tidak sesuai. Di semua proyek besar ada sistem integrator, tapi ini nggak ada. Jadi semua komponen proyek berjalan liar tanpa ada integrator di tengah, ucap Tiko. 4. Spesifikasi 31 rangkaian LRT berbeda-beda. Kondisi tersebut membuat pula spesifikasi kereta LRT Jabodebek yang jumlahnya ada 31 rangkaian menjadi berbeda-beda. Hal itu membuat sistem perangkat lunak,
software, harus diperbaiki dan membuat biayanya menjadi lebih tinggi. Tiko menyebut bahwa kesalahan koordinasi antara pihak yang menggarap proyek seringkali terjadi di Indonesia.